the Security Minister Ben Gvir and the Defence Minister Israel Katz for not having this power towards the Americans and for not representing what he said he would do. Indonesia memang belum berada di Piala Dunia 2026. Namun siapa sangka, sebuah kabar yang beredar justru membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia tersenyum bangga. Bayangkan saja, sebuah media besar dari Meksiko, La Jornada, dengan terang-terangan menyayangkan absennya timnas Indonesia dari pesta sepak bola terbesar di dunia itu. Tentu hal ini adalah pengakuan bahwa Indonesia telah berubah menjadi kekuatan baru yang mampu menarik perhatian dunia. Dikutip dari Bola Sport, media Meksiko, La Jornada, disebut menyoroti absennya timnas Indonesia dari Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, timnas Indonesia dianggap akan membuat Piala Dunia 2026 lebih meriah karena timnas Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis supporter terbesar dan paling fanatik di dunia. Bayangkan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, puluhan ribu supporter merah putih dipastikan akan memadati stadion-stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lautan merah putih akan menjadi tontonan luar biasa yang mampu menyedot perhatian dunia, tulis La Jornada. Tak heran jika banyak pihak menilai kehadiran Indonesia bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga atmosfer yang luar biasa. Indonesia dianggap mampu menghadirkan warna berbeda yang membuat turnamen semakin hidup, imbuhnya. Tak cukup di situ, La Jornada juga menyebut bahwa absennya Indonesia berdampak pada perhatian pasar Asia Tenggara terhadap Piala Dunia 2026. Di lain sisi, selama beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Indonesia memang sangat pesat. Jumlah penonton pertandingan timnas Indonesia terus meningkat. Media internasional mulai rutin memberitakan perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan, pertandingan timnas sering menjadi perbincangan di berbagai negara Asia. Banyak pengamat menilai Indonesia memiliki daya tarik unik. Ketika timnas bermain, jutaan pasang mata ikut menyaksikan. Antusiasme inilah yang disebut-sebut La Jornada akan menjadi nilai tambah besar bagi sebuah turnamen sekelas Piala Dunia. Bahkan beberapa pengamat disebut membandingkan atmosfer supporter Indonesia dengan negara-negara besar peserta Piala Dunia. Mereka menilai semangat pendukung Indonesia termasuk yang paling luar biasa di dunia. Kita semua tahu bagaimana Stadion Gelora Bung Karno bisa bergemuruh ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Kita juga tahu bagaimana dukungan luar biasa diberikan kepada para pemain, baik saat menang maupun saat mengalami kekalahan. Atmosfer seperti inilah yang dianggap mampu menambah kemeriahan Piala Dunia. Bukan hanya pertandingan di lapangan, tetapi juga gairah dan emosi dari para supporter yang membuat sepak bola menjadi olahraga paling dicintai di muka bumi. La Jornada percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia akan tampil di Piala Dunia dan menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia memiliki tempat istimewa. Sementara itu, meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tetap mendapat apresiasi luas. Program pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, hingga masuknya pemain diaspora membuat kekuatan timnas meningkat secara signifikan. Banyak pihak percaya bahwa kegagalan kali ini hanyalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Indonesia dinilai sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Karena itulah, muncul spekulasi bahwa dunia sepak bola sebenarnya sedang menunggu Indonesia tampil di panggung terbesar. Bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai tim yang mampu memberi kejutan. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pada edisi Piala Dunia berikutnya, kita akan melihat merah putih berkibar di antara negara-negara terbaik dunia. Dan ketika hari itu tiba, mungkin dunia akan benar-benar memahami mengapa banyak orang percaya bahwa sepak bola akan terasa lebih meriah dengan kehadiran Indonesia. Dan bagaimana pendapat kalian tentang kabar ini? Apakah menurut kalian Indonesia memang sudah memiliki daya tarik yang membuat dunia sepak bola memperhatikannya? Ataukah semua ini masih sebatas spekulasi yang dibesar-besarkan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau sudah, kita lanjut ke kabar berikutnya. Baru-baru ini, Panglima TNI menyatakan
TNI yang dikenal dengan profesionalisme dan kehormatan tinggi akan menunjukkan kepada dunia bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan warga sipil di Gaza dan siap memberikan pembalasan terhadap kekejaman Israel. Pernyataan ini langsung menyebar seperti api di padang alang-alang. Media internasional langsung soroti Indonesia. Sementara dunia Arab memberikan apresiasi luar biasa. Bahkan ada yang bilang, ini adalah momen bersejarah yang menandai kebangkitan solidaritas Islam di tingkat global. Menurut sumber yang beredar, pernyataan Panglima TNI ini bukan tanpa persiapan. Ada indikasi kuat bahwa TNI sudah melakukan berbagai simulasi dan persiapan tempur untuk skenario misi kemanusiaan di zona konflik. Pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Paskas dikabarkan sudah dalam kondisi siap penuh. Bahkan ada yang bilang latihan khusus urban warfare dan combat medic sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Yang bikin makin mencengangkan, pernyataan ini datang di saat yang sangat strategis. Ketika dunia sedang terpolarisasi, ketika PBB seperti kehilangan taring, Indonesia tampil dengan sikap tegas yang bikin banyak negara terkejut. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan cuma jago kandang, tapi berani dan siap ambil posisi di panggung internasional. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa TNI sampai berani bikin pernyataan sekeras ini? Apa ada tekanan dari rakyat Indonesia yang memang mayoritas mendukung Palestina? Atau ada agenda diplomatik yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di lain sisi, berdasarkan spekulasi dari berbagai analis militer yang beredar, pemerintah Israel langsung mengadakan rapat darurat dengan jajaran militer mereka setelah mendengar pernyataan resmi Tentara Nasional Indonesia. Kenapa mereka menanggapinya dengan serius? Karena mereka tahu TNI bukan pasukan sembarangan. Indonesia punya sejarah panjang dalam misi perdamaian PBB. Pasukan Garuda kita sudah berkali-kali dikirim ke berbagai zona konflik di dunia, dari Lebanon, Bosnia, sampai Kongo. Dan reputasi TNI di mata dunia itu cemerlang. Profesional, disiplin, dan sangat dihormati karena berani mengambil langkah tegas terhadap semua pelanggaran kemanusiaan. Jadi wajar kalau Israel langsung waspada ketika dengar Indonesia angkat bicara. Yang lebih mencengangkan lagi, ada kabar yang menyebutkan bahwa beberapa negara Arab dan negara-negara langsung merespons positif pernyataan Indonesia. Ada yang bilang, ini bisa jadi momentum untuk membentuk koalisi militer kemanusiaan yang lebih kuat. Bayangkan kalau Indonesia, Turki, Pakistan, dan negara-negara Muslim lainnya bersatu dalam satu misi kedamaian dan kemanusiaan. Ini tentu akan jadi kekuatan yang luar biasa besar. Sementara itu, rakyat Indonesia sendiri ternyata banyak yang memberikan dukungan terhadap pernyataan Panglima TNI ini. Berdasarkan kabar yang beredar dan trending di media sosial, ribuan netizen Indonesia langsung merespons positif. Tagar bertebaran di Twitter, Instagram, dan TikTok. Ada yang bilang ini adalah kebanggaan besar jadi warga negara Indonesia. Di berbagai kota besar, muncul aksi solidaritas untuk Palestina yang makin masif. Spanduk-spanduk dukungan untuk TNI dipasang di berbagai tempat. Bahkan ada yang bilang, kalau TNI benar-benar dikirim, banyak pemuda Indonesia yang siap mendaftar jadi sukarelawan. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional rakyat Indonesia dengan saudara-saudara kita di Palestina. Yang menarik, dukungan ini datang dari berbagai kalangan, bukan cuma dari kelompok Islam, tapi juga dari berbagai elemen masyarakat. Para tokoh agama, akademisi, aktivis HAM, sampai public figure ikut angkat bicara mendukung pernyataan Panglima TNI. Ini menunjukkan bahwa isu Gaza bukan cuma isu agama, tapi isu kemanusiaan universal. Bahkan ada yang sampai bikin petisi online yang langsung ditandatangani ratusan ribu orang dalam hitungan jam. Isinya mendesak pemerintah untuk benar-benar merealisasikan pengiriman pasukan kemanusiaan ke Gaza. Mereka bilang, Indonesia harus jadi pemimpin di dunia Islam. Harus jadi contoh bagi negara-negara lain yang masih takut mengambil sikap tegas. Tapi di sisi lain, ada juga kelompok yang meminta pemerintah berhati-hati. Mereka khawatir kalau Indonesia terlibat dalam konflik militer bisa membahayakan kepentingan nasional kita. Ada yang bilang, lebih baik Indonesia fokus pada masalah internal dalam negeri yang masih carut-marut, dan ini jadi perdebatan sengit di masyarakat.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri menegaskan pihaknya berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian Gaza. Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi internasional dalam upaya mengirim pasukan perdamaian. Dev juga menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan mengirim pasukan ke Gaza merupakan keinginan tulus untuk berkontribusi dalam meredakan konflik kemanusiaan. Dalam hal ini, keinginan Pak Prabowo dalam keikutsertaan Indonesia merupakan niat yang tulus dari beliau, kata Dev kepada wartawan Rabu, 29 Oktober 2025. Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025. Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih ada sebagian orang yang menentang rencana Pak Presiden tersebut, seperti aktivis pro-Israel Monique Rickers, yang menyampaikan pandangan kontroversial terkait situasi konflik di Gaza. Ia dengan tegas menyebut bahwa sasaran utama serangan Israel adalah kelompok kombatan, khususnya Hamas dan organisasi teroris lain yang beroperasi di Gaza. Lebih lanjut, Monique mengungkapkan bahwa pernyataan resmi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seringkali tidak disampaikan secara utuh di media Indonesia. Hal ini dinilainya memengaruhi pemahaman publik terkait tujuan operasi militer Israel di Gaza. Sebagai alternatif, Monique mengusulkan agar Indonesia tidak usah ikut campur soal konflik Gaza untuk sementara waktu. Jadi lebih baik kalau saya jadi pemerintah Indonesia, saya malah akan bilang, silahkan bersihkan Hamas dulu baru berdamai, lugasnya. Menurutnya, langkah ini dapat dilakukan hingga wilayah tersebut benar-benar bebas dari keberadaan kelompok teroris. Untuk sementara loh, bukan untuk selamanya, sampai Gaza ini betul-betul tidak ada lagi teroris, tegas Monique Rickers. Lebih lanjut, Monique menyebut, sebagian besar warga Palestina di jalur Gaza kini membenci kelompok Hamas karena gagal mengakhiri perang dengan Israel yang menghancurkan kehidupan mereka. Jika para pemimpin Hamas berniat mengakhiri perang ini dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, mereka pasti pilih menyerah tanpa syarat karena mereka sudah tidak mampu melawan, cetus Moniko dalam pernyataannya.